Apa yang salah dengan Indonesia? Cak Nun pernah menceritakan tentang dua pertanyaan sederhana, namun menohok. Bukan dari ekonom atau akademisi, tapi dari seorang petani organik yang melihat dunia dengan hati jernih dan logika membumi. Pertanyaan pertama, mengapa negeri yang selama 300 tahun dirampok oleh penjajah Eropa, hari ini justru kesulitan untuk makan beras sendiri? Negara yang seharusnya menjadi lumbung pangan dunia kok malah impor beras dari Thailand, Taiwan, Vietnam. Apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini? Ini bukan soal statistik atau neraca perdagangan. Ini soal moral dan kedaulatan pangan. Indonesia adalah negeri agraris, tapi petani dipaksa bergantung pada pupuk kimia dan bibit rekayasa. Tanah disuburkan oleh racun, bukan oleh alam. Harga beras tak lagi ditentukan oleh petani, tapi oleh para broker. Petani bekerja keras, tapi keuntungan dinikmati tengkulak dan spekulan. Pertanyaan kedua, mengapa yang kita ingat saat makan justru kerupuk, bukan nasinya? Mengapa kerupuk terasa lebih penting dari pangan pokoknya? Ini bukan soal selera, ini potret cara berpikir bangsa. Hal-hal dangkal diagungkan, yang substansial dilupakan. Dalam sistem kekuasaan, kejahatan politik merayakan simbol, bukan solusi. Dalam pendidikan, nilai lebih penting dari karakter. Dalam budaya, mitos dipercaya lebih dari akal sehat. Dalam ekonomi, sistem melayani modal, bukan rakyat. Kita hidup dalam kepalsuan yang dibungkus rapi. Ladang diganti beton, air bersih difilter dari limbah. Tanah tak lagi disentuh, hanya jadi objek eksploitasi. Sejarah spiritual pun digeser, Wali Songo tersingkir. Mitos dijadikan dasar legitimasi kekuasaan, bahkan akidah pun dicampuri kejahatan politik. Kita tidak kekurangan tanah, air, atau tenaga. Yang kita kekurangan adalah kesadaran, keberanian, dan integritas. Indonesia berutang, Gen Z yang akan membayar. Kerusakan sistem ini tidak berhenti pada pangan. Indonesia menghadapi krisis yang lebih besar, kerusakan struktural negara. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sistem ketatanegaraan berubah drastis. Lembaga tinggi negara kehilangan arah, fungsi kontrol dan pengawasan melemah. Negara dikelola tanpa fondasi yang kokoh. Akibatnya, Indonesia menumpuk utang demi menambal kerusakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan posisi kewajiban pemerintah, termasuk utang jangka pendek dan panjang, mencapai 10.269 triliun pada akhir 2024. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yaitu 281,6 juta jiwa, maka per kepala warga negara Indonesia menanggung 36,46 juta. Hal ini diungkapkan dalam penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024 dalam rapat paripurna DPR Selasa 2 Juli 2025. Tapi bukan hanya utang yang akan dibayar Gen Z. Sekolah negarawan memastikan bahwa Gen Z juga akan menghadapi pendidikan mahal dan tidak merata, sembako dan bahan pokok mahal, transportasi mahal dan tidak nyaman, harga tanah dan rumah melonjak, administrasi publik mahal, lamban dan koruptif, keadilan mahal dan sulit diakses, kualitas lingkungan dan kesehatan mahal, lapangan kerja minim, kompetisi berat, kehilangan akses politik dan demokrasi, dan juga nilai sosial dan budaya tergerus. Generasi Z akan membayar mahal atas kegagalan generasi sebelumnya.
Sekolah Negarawan, solusi dari generasi muda. Lalu siapa yang akan memperbaiki semua ini? Kita, generasi muda. Bukan dengan demo kosong atau nyinyir di media sosial, tapi dengan ilmu, karakter, dan strategi. Sekolah Negarawan hadir untuk menyiapkan generasi perbaikan, bukan hanya memahami arti politik sebenarnya, tapi mencetak negarawan sejati, bijak, berani, dan berpihak pada rakyat.